تفضل. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fillah. Kali ini kita akan memasuki etapa tentang tanda-tanda kiamat, yaitu bagian yang kedua yang sekarang fenomena-fenomena ini lagi sedang kita alami. Di antaranya adalah kathratus syuhhi wal bukhli wa qati'atur rahimi wa su'il jiwar. Jadi banyaknya kekikiran, kebakhilan, pemutusan silaturahmi, dan buruknya bertetangga. Intinya secara umum, di antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya orang yang terjangkit penyakit kejiwaan, psikopat, penyakit sosial. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah, termasuk atau di antara tanda-tanda kiamat adalah ayyadhhura syuhhu, tampak merajalela kekikiran. Di dalam hadis yang dikeluarkan dari Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, la yazdadul amru. Jadi di antara tanda-tanda kiamat, tidaklah perkara urusan dunia apapun bentuknya illa syiddatan, makin hari makin ruwet. Wala yazdadun nasu illa syuhan, dan tidaklah manusia itu makin tambah hari melainkan makin tambah kikir. Subhanallah. Ini mengerikan sebetulnya. Terus apa perbedaan antara asyuh dengan al-bukhlu? Antara kikir dengan bakhil. Kalau bakhil itu menahan dari hak miliknya tanpa ada unsur kezaliman. Tapi kalau syuh itu adanya unsur kezaliman.
Jadi menahan. Ada unsur kezaliman. Contoh, dia dititipin amanah berupa harta zakat. Dia seorang amil, harusnya dia salurkan, malah harta itu dimakan sendiri. Itu namanya syuh. Dia dititipin bantuan gempa bumi, bencana alam dan yang lainnya. Bukan disalurkan, malah dijual. Itu namanya menahan yang disertai dengan kezaliman. Dan ini praktek banyak sekali. Orang menahan hak orang lain yang disertai dengan kezaliman. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya, wa qala sallallahu yataqarabaz zaman. Waktu itu saling berdekatan, maksudnya berjalan sangat cepat. Wa yanqusul amal, amal itu makin berkurang, maksudnya amal soleh itu makin sedikit. Wa yulqas syuhu, dan telah ditimpakan kepada mereka itu penyakit kikir, syuh. Wa yaksural haraj, dan banyaknya haraj. Yang dimaksudkan al-haraj disebutkan di dalam beberapa riwayat adalah banyaknya pembunuhan tanpa sebab. Bahkan kadang-kadang sebab sangat sepele banget. Ya, nanti insya Allah kita akan bacakan tersendiri. Ada orang dibunuh hanya karena, Masya Allah, dia tersinggung. Ya, tersinggung karena tidak dipanggil sesuai dengan nama yang diinginkan. Dia tersinggung mungkin tanamannya diganggu, dia membunuh. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW juga mengatakan, la taqumu sa'atu hatta yadhura al-fahsyu. Tidaklah tegak hari kiamat sampai tampak merajalela kekejian. Wa tafahush, orang senang kekejian. Wa qati'atur rahim, dan pemutusan silaturahmi. Wa su'ul mujawarah, dan buruknya hidup bertetangga. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la taqumus sa'atu, tidaklah tegak hari kiamat, hatta yadhural fahsyu, sampai tampak kekejian, wal bukhlu, kebakhilan, wa yukhawwanul amin, orang yang amanah dikhianati, wa yu'tamanul khain, orang pengkhianat diberikan amanah, wa yahlaku al-wu'ul, al-wu'ul itu hidupnya adalah hancur, wa yadhurut tuhud, dan tampak tuhud. Wa faqalu ya Rasulullah, wa mal wu'ul wa mat tuhud? Apa yang dimaksudkan al-wu'ul wa tuhud? Al-wu'ul wujuhun nas wa ashrafhum. Jadi orang-orang karismatik, orang-orang berwibawa, orang-orang yang mulia, terhormat, mereka tersisihkan, tersingkirkan. Wa tuhudul lati kanu tahta aqdamin nas, sementara tuhud adalah orang-orang hinaan, orang-orang buangan, orang-orang gelandangan, tampak menonjol, menjadi pemimpin, menjadi tokoh. La yu'lamu bihim, awalnya mereka itu tidak dikenal. Ya. Dan ini sudah tampak di sekitar kita. Berikutnya zuhurul fuhsi. Ya, al-fuhs huwa tasahul bil libasil 'ari. Yang dimaksudkan al-fuhs adalah orang tampak menggunakan pakaian yang tidak senonoh, apalagi perempuan. Jadi sekarang merajalela pakaian-pakaian yang semi telanjang. Bahkan mereka telanjang bulat. Ya, wanita-wanita sudah tidak malu-malu lagi, ya, untuk buka-bukaan, bahkan ditayangkan di tempat-tempat ditampakkan di tempat-tempat umum, ditayangkan di sosmed. Nas'allahal afiyah. Wa min alamati sa'adhurul fuhsh qala sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya,
la taqumu sa'atu, tidaklah tegak hari kiamat, hatta yadhurul fahsyu, sampai tampak yaitu al-fahsh, yaitu orang yang buka-bukaan mengumbar aurat, ya. Orang yang sekarang ini menjual murah privasi kesuciannya, kehormatannya, itu al-fuhsh. Dan ini tampak sekali di sekitar kita. Di antara tanda kiamat berikutnya adalah takhwinul amin, orang-orang amanah dikhianati. Wa'timanul khain, dan orang-orang pengkhianat diberikan amanah. Hal ini sudah kita ketahui bersama-sama, tampak di depan kita, di mata kita, kebenaran sabda Rasulullah SAW yang tadi kita telah sampaikan, bahwa akan datang suatu zaman di mana orang amanah dikhianati dan orang pengkhianat diberikan amanah. Yang tadi juga halakul wu'ul wa duhurut tuhud, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika ditanya oleh Anas bin Malik, ini juga lanjutan daripada masalah-masalah yang tadi, ya, di mana banyak orang-orang yang hinaan itu tampak menonjol, orang-orang gelandangan dipercaya untuk memegang agama. Rasulullah SAW mengatakan, ditanya oleh Anas, ya Rasulullah SAW, mata natrukul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar? Kapan kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, idza dhahara fikum ma dhahara fi man qablana. Kalau sudah tampak di tengah kalian seperti yang tampak pada umat sebelum kita, yaitu idza kanal mulku fi sigharikum, ketika kekuasaan dipegang oleh orang-orang kecilan di antara kalian, wal fahishatu fi kibarikum, dan perbuatan keji, perzinaan, LGBT, homo didominasi oleh orang gedongan di antara kalian. Nah, wal ilmu fi radalatikum, ilmu dipegang orang-orang hina di antara kalian. Ini Masya Allah, ya, sudah terjadi di antara kita sekarang. Berikutnya adalah adamul mubalah bimasdaril mal min haramin au min halal. Di antara tanda kiamat adalah orang sudah tidak peduli lagi mencari harta tentang sumbernya halal apa haram. Jadi nggak peduli apakah sekarang yang didapat itu halal apa haram, tidak peduli. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang pada manusia sebuah zaman, la yubalil mar'u bima akhadhal mal, seorang tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta, amin halalin au min haram, apakah itu dari halal atau dari yang haram. Mereka enggak peduli. Mereka ambil begitu saja, bahkan kecenderungannya di dalam bisnis itu saling jegal, saling tackle, menghalalkan segala cara, membabi buta, ya. Itu yang terjadi. Berikutnya di antara tanda-tanda kiamat adalah ayyuttakhadul fai'u dualan, rampasan perang yang itu merupakan harta negara dijadikan sebagai bancaan, sebagai rebutan oknum-oknum yang ada. Ini dikatakan oleh Rasulullah, idza tukhidal fai'u dualan wal amanatu maghraman. Ketika sekarang ini harta negara yang didapat dari rampasan musuh-musuh Islam tanpa perang yang disebut fai' itu dijadikan sebagai rebutan, dijadikan sebagai bancaan, sementara amanah dijadikan sebagai kerugian.
Bahkan maksudnya amanah itu dijadikan sebagai rebutan untuk cari keuntungan. Ya, itu yang dimaksudkan. Nah, selanjutnya tanda-tanda kiamat di akhir zaman, yaitu orang mengeluarkan zakat malnya tapi nggak ikhlas. Ketidakikhlasan ini bisa saja karena keterpaksaan diserahkan kepada pihak-pihak yang akhirnya disimpangkan. Atau memang di dalam pikiran-pikirannya itu ada pikiran negatif, sehingga membayar zakat itu sebagai suatu hal kerugian, sebagai suatu hal yang disayangkan. Itu akan terjadi dan sudah terjadi sekarang dan terus berjalan. Begitu juga tanda-tanda kiamat adalah ta'allumul ilmi li ghairillah. Orang belajar ilmu tujuannya bukan karena Allah. Sementara kita di dalam Islam, innallaha wa malaikatu wa ahlas samawati wal ard, sesungguhnya Allah, malaikat dan penduduk langit bumi, hatta namlatu fi juhriha, sampai semut yang ada di liangnya, wa hattal hud fil bahri, sampai ikan di lautan, la yusalluna ala muallimin nas al khair, mereka akan membacakan salawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Tetapi ternyata mereka dilakukan semua itu bukan untuk Allah, bukan karena Allah, bukan membela agama Allah, tetapi untuk keuntungan dunia. Di antara tanda-tanda kiamat adalah ta'atu zawja wa uququl Banyaknya laki-laki yang menuruti, mentaati istrinya, mendurhakai ibunya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dari hadis Abu Hurairah, ya, tidak akan tegak hari kiamat sampai idza tukhidal fai'u duwala. Harta rampasan yang didapat dari musuh-musuh Islam tanpa perang itu milik negara dijadikan bancakan rebutan. Wa ta'ar rajulu imratahu, seorang laki-laki mentaati istrinya, wa aqqa ummahu, dan durhaka kepada ibunya. Wa adna sadiqahu, dia lebih dekat dengan temannya, wa aqsa aba'ahu, dan jauh dengan bapaknya. Fenomena, Masya Allah. Sekarang kita lihat tidak sedikit orang lebih akrab dengan sahabatnya, dengan teman karibnya, tetapi menjauh dari orang tuanya. Senjang dengan orang tuanya. Dan ini terjadi di mana-mana. Di antara tanda-tanda kiamat adalah raf'ul aswat fil masajid. Ya, di antara tanda kiamat adalah banyaknya suara dikeraskan di masjid. Sekarang bukan hanya suara dikeraskan pakai speaker, bukan untuk adzan, bukan untuk sholat, akan tetapi untuk yang lainnya. Bahkan tengkar di masjid, ya, debat di masjid ramai. Akhirnya apa? Gaduh. Padahal masjid itu adalah tempat ketenangan, kekhusyuan. Ternyata digunakan untuk hal-hal seperti itu. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat berikutnya adalah orang-orang fasik memegang kekuasaan kabilah, ya, menjadi tokoh di masyarakat. Artinya tokoh-tokoh di masyarakat itu kebanyakan dipegang oleh orang-orang fasik. Ini dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tokoh masyarakat itu, tokoh agama bahkan, kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fusak, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang jauh dari moral, akhlak, agama, nilai, dan yang lainnya. Berikutnya, di antara tanda-tanda kiamat adalah tokoh. Mereka yang ditokohkan di kalangan mereka adalah orang-orang hinaan di antara mereka. Orang yang kerdil di antara mereka. Mereka tidak memiliki status sosial, status akademik, status masyarakat, agamanya bahkan gak keurus. Justru kalau kita lihat hari-harinya penuh dengan gelimang dosa, maksiat, pelanggaran, itu menjadi tokoh sentral di tengah masyarakat. Nah, berikutnya tanda-tanda kiamat adalah orang dimuliakan hanya takut keburukannya.
Ya, kalau nggak dimuliakan, nggak dihormati, nanti takut balas ini, balas itu, atau bertindak ini, bertindak itu, sehingga banyak orang yang dihormati hanya karena takut keburukan dia. Nasallallahu alaihi, kita baca semua hadisnya ya. Idza tuhidal fai'u duwalan, ketika rampasan perang, rampasan yang diambil dari musuh-musuh Islam tanpa perang, yaitu fai' duwalan, menjadi rebutan. Wal amanatu maghnama, amanah dijadikan sebagai keuntungan. Waz zakatu maghraman, zakat dijadikan menjadi suatu kerugian. Wa tu'allima li ghairillah, orang belajar bukan karena li ghairiddin, bukan untuk agama. Wa ta'ar rajul imra'atahu, seorang mentaati istrinya. Wa aqqa ummahu, dan berdurhaka kepada ibunya. Wa adna sadiqahu, dia lebih dekat kepada temannya. Wa aqsa abahu, menjauhkan bapaknya. Wa dhaharal aswatu fil masajid, tampak suara keras di masjid. Wasadal qabail fasiqahum, ya, yang menguasai fasikuhum, yang menjadi tokoh di tengah masyarakat adalah orang-orang fasik mereka. Wa kana za'imul qaumi ardaluhum, dan yang menjadi pemimpin kaum itu adalah mereka yang paling terhina. Wa ukrimar rajulu makhafata syarrihi, dan orang dimuliakan, dihormati hanya takut keburukannya. Wa dhaharal qainat, dan tampak penyanyi bidu wanita, wal ma'azib, dan musik-musik berjoget ria. Wa syuribatil khumur, diminumnya khamr. Wa lu'ina akhiru hadil umma awwalaha, umat yang terakhir ini melaknat, mengutuk, menyerang, mencaci maki yang awal. Dan ini Masya Allah terjadi. Tidak sedikit sekarang umat sekarang menyalah-nyalahkan sahabat, menyerang sahabat, menghina, mengkerdilkan sahabat Rasulullah SAW. Salafus saleh dihinakan. Mereka-mereka yang berjasa lebih dahulu terhadap Islam ini dicibirkan. Ini Masya Allah, sadaqa Rasulullah SAW. Falyartaqibu inda dhalika rihan hamra, maka pada saat itu hendaknya dia menunggu, yaitu ada angin, ada angin merah. Wazalzalatun, kemudian ada, Masya Allah ya, ada rihan hamra. Ini ternyata terbukti di mana api tersebut, di mana angin tersebut membawa api. Wazilzalatan, gempa. Wa khasafan, kemudian longsor. Wa maskhan, orang dirubah mukanya. Wa qadafan, ada lemparan batu dari langit. Wa ayatun tatabba', ya, dan itu tanda-tanda terus bergulir. Kanidhami balin qutiya salakuhu fatataba'. Jadi susul menyusul itu seperti kalung yang diputuskan benangnya. Jadi keluar biji satu terus berunut dan seterusnya. Di antaranya tanda-tanda kiamat, umat Muhammad, umat sekarang ini menghalalkan zina, sutra, khamr, musik. Masya Allah ya. Dan tampak di tengah kita suatu hal yang sekarang ini sulit untuk dihindarkan. La yakunanna min ummati aqwapun, akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum, yastahilluna al-hirra wal harir, mereka menghalalkan zina, sutra, wal khamra, dan khamr, wal ma'azib, dan musik. Wala yanzilanna aqwamun ila janabi alamin yaruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim, ya'ni al-faqir li hajatin fayaqulu irji ilayna gada wa yubayyitanna Allah wa yad'al ilma wa yamsaku akharuna qiradatan wa khanazira ila yaumil qiyamah. Jadi ada orang yang dimintai sesuatu, dia menolak, kemudian disuruh balik besok, subhanallah, orang tersebut balik kembali, orang yang menyuruh kembali itu ditemui sudah rupanya menjelma monyet sama babi. Nasallallahu al-afiyah. Di dalam hadis yang lainnya juga Rasulullah mengatakan,
la yashrabanna nasun min ummati al-khamra. Akan ada sekelompok manusia di tengah umatku ini minum khamr. Yusammunaha bighairi ismiha, yang dia beri nama bukan namanya. Ya'zifu ala ru'usihim bil ma'azif wal qainat. Mereka sambil mabuk berjoget ria diiringi musik dan bidu wanita. Yakhsifullahu bihimul arda, mereka dibikin oleh Allah tenggelam bersama bumi. Wa yaj'al minhumul qiradata wal khanazir, sebagian mereka rubah rupanya menjadi monyet sama babi. Nasallallahu al-afiyah. Dan ini sekarang ini juga sudah kita hadapi. Makanya tidak ada kebaikan di dalam musik. Musik hanya seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, innal ghina'a yumbitun nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'uz zar'a. Sesungguhnya musik itu menumbuhkan kemunafikan seperti air menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Di antara tanda-tanda kiamat berikutnya, menjelang kiamat itu ada tandanya, adalah banyak orang yang berangan-angan kematian. Subhanallah, ini bagaimana bentuknya, saudaraku sekalian? Bukan berarti ada fakta orang berharap, berdoa setiap detik, tidak. Artinya muncul lintasan-lintasan. Saking tidak kuatnya menghadapi krisis kehidupan, tidak kuatnya menghadapi beban kehidupan, permasalahan problematika, sampai di antara mereka la taqumus sa'atu hatta yamurra ar-rajul bi qabri rajul. Ada seorang melewati kuburan seseorang, fayaqulu ya laitani makanahu, andaikan aku mati di tempat orang ini, pada zaman orang ini. Subhanallah. Ya, sekarang kalau kita lihat, Masya Allah ya, tekanan ekonomi, tekanan krisis, problematika, depresi, orang banyak terlintas di dalam pikirannya itu berharap kematian. Berikutnya di antara tanda-tanda kiamat adalah maji'uz zaman yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Datang suatu zaman di mana orang pagi mukmin, ternyata sorenya itu adalah kafir. Subhanallah. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Badiru bil a'mal, bergegaslah kalian di dalam beramal. Fitanan fitnah ka qita'il lailil mudlim, seperti malam pekat. Yusbihur rajulu mu'mina, orang pagi mukmin, wa yumsi kafira, sore kafir. Wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Jadi pagi mukmin, sore kafir. Sore mukmin, pagi kafir. Yabi'u ahaduhum dinahu, mereka menjual agamanya bi'aradin minad dunya, dengan keuntungan dunia. Jadi problematikanya, fitnah tersebut berkutat pada masalah harta, berkutat masalah duit. Banyak orang yang sekarang ini berubah sikap, berubah keyakinan, berubah keadaan, berubah pikiran, hanya pertimbangannya soal masalah materi. Siapa yang mengatakan hal ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya badiru bil a'mal, bergegaslah kalian beramal. Fitanan ka qita'il lailil mudlim, akan terjadi fitnah seperti malam pekat. Pagi sore pagi kafir, ya. Maaf, pagi mukmin, sore kafir, sore mukmin, pagi kafir, dan seterusnya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di antara tanda-tanda kiamat berikutnya adalah banyak orang yang menghiasi masjid, berbangga-bangga dengan interior masjid, warna-warni masjid. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidaklah tegak hari kiamat sampai orang berbangga-banggaan di dalam membangun masjid yang indah, yang megah, ya, yang eksotik. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, ya,
idza zakhraftum masajidakum, jika di antara kalian, ya maaf ini dikatakan oleh Abu Darda, maaf. Abu Darda menegaskan, idza zakhraftum masajidakum, jika di antara kalian sudah mulai mendekor masjid kalian, memasang interior yang unik masjid kalian, wa hallaitum masahifakum, dan kalian sudah mulai membatik, mewarnai, menghiasi mushaf kalian, faddimar alaikum, maka kehancuran akan menimpa kalian. Ini sekarang Masya Allah, ya. Selanjutnya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kiamat adalah zakhrafatul buyut wa tazinuha. Orang membangun rumah dengan berbagai macam bentuk-bentuk yang unik, ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, la taqumus sa'atu, tidaklah tegak hari kiamat, hatta yabniyan nasu buyutan, orang membangun masjid, wa yuwashunaha wasyal marahil, mereka seperti batik pakaian, ya. Jadi mereka itu seperti mengukir ukiran, membatik kain. Nasallallahu al-afiyah. Dan itu semua untuk bangga-banggaan, untuk pamer, untuk menunjukkan kehebatan secara duniawi. Di antara tanda-tanda kiamat berikutnya adalah kasratus sawa'iq inda iqtirabis sa'ah. Banyaknya terjadi petir ketika mendekati hari kiamat. Di mana Rasulullah SAW mengatakan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah SAW qala takthurus sawa'iq, akan banyak petir terjadi inda iqtirabis sa'ah, ketika mendekati kiamat. Hatta ya'tiyar rajul al-qaum, ada seorang yang mendatangi kaum, fayaqulu man su'ika qibalukum al-ghada, fayaquluna sa'ika fulan wa fulan wa fulan. Jadi kegiatan hampir sehari-harinya itu orang menanyakan, siapa besok yang kena? Ini berikutnya yang kena petir, ya kira-kira. Ternyata ada berita fulan kena petir, fulan kena petir. Subhanallah. Ya. Ini tanda kiamat yang sedang berjalan. Di antara tanda kiamat yang sedang berjalan adalah kasratul kitabah wa intisyariha. Banyaknya menyebar kitab-kitab, maksudnya selain Al-Qur'an. Buku-buku, ya, menyebar selain Al-Qur'an. Melimpah selain Al-Qur'an. Rasulullah SAW mengatakan, inna baina yaday sa'ah, di antara menjelang kiamat, taslimul khasa, orang itu hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang dikenal saja, orang-orang khusus saja. Wa fusuwit tijarah, dan merajalelanya perdagangan. Hatta tu'inal mar'atu zawjaha 'ala tijarah, sampai banyak istri-istri membantu suaminya untuk berdagang. Bahkan bukan hanya membantu, bahkan mereka lebih aktif dari suaminya berdagang. Dan ini Masya Allah, fakta marketplace-nya itu sudah menjadi bukti utama. Wa qat'ul arham, dan memutuskan silaturahmi. Wa syahadatuz zur, dan banyaknya persaksian palsu. Wa kitmanu syahadatil haq, dan menyembunyikan persaksian yang benar. Wa duhuril qalam, dan merajalelanya pena. Maksudnya catatan-catatan ini untuk menulis. Di dalam hadis Rasulullah ditegaskan, inna min asyratis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat, ayyur fa'al ilmu, diangkatnya ilmu, wa yadhurul jahlu, merajalelanya kebodohan, wa yafshuwal zina, menyebarnya perzinaan, wa yushrabul khamru, diminumnya khamr, wa yadhhabur rijal, sedikitnya kaum laki-laki, wa yabqan nisa, dan banyaknya perempuan, hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, sampai satu laki-laki untuk 50 perempuan.
Selanjutnya termasuk tanda-tanda kiamat adalah iktisabul mal bil lisani wa tabahi bil kalam. Di antara tanda kiamat orang mencari harta itu dengan orasinya, dengan lesannya dan bangga dengan ucapannya. Yaitu siapa? Motivator, ceramah-ceramah orator. Mereka dielulukan, kemudian diberikan amplop yang melimpah, dikasihkan pesangon yang banyak, ya. Karena Masya Allah pinter ceramah dia, oratornya, ya, dia membawakan kalimat cukup bagus, dibarengi dengan musik, solawatan atas nama solawat, udah macam-macam. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sayakunu qaumun, akan muncul sekelompok kaum, ya'kuluna bi alsinatihim, makan dengan lisannya. Maksudnya mencari makan, mencari maisha dengan mulutnya. Kama ta'kulul baqar minal ardi, seperti sapi memakan dari rumput-rumput yang ada di tanah. Min iktirabis saati an turfa'al asrar. Kata Rasulullah, termasuk tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya orang-orang jahat, wa yudha'ul akhyar, dan direndahkannya orang-orang baik, wa yuqabbahul qaul wa yuhassanul amal, ya, omongannya Masya Allah, ya, sangat buruk, ya, wa yuhassanul amal, amalannya dibaik-baiki, wa tafri al qaumal musa'ah, yang dimaksudkan al musa'ah adalah ma kutiba siwa kitabillah. Jadi banyak sekali menyebar kitab-kitab selain kitab Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga ya tadi sudah kita sampaikan, banyak menyebar kitab-kitab selain kitab Allah. Melimpah dengan mudah orang itu menulis buku sekarang ini, Masya Allah. Dan ini adalah tanda-tanda kiamat. Di antara sekian tanda-tanda kiamat adalah banyaknya qari dan sedikitnya ulama dan orang-orang faqih yang alim. Masya Allah, kalau kita lihat sekarang ini orang-orang yang alim, Rabbani sudah sulit untuk kita temukan. Tapi qari-qari yang melantunkan dengan berbagai macam lantunan, yang penting suaranya indah, subhanallah. Ya, hampir kita tidak bisa membedakan mana itu artis, mana itu penyanyi. Mana ini mereka sekarang ini yang membaca Al-Quran, betul-betul membaca, dengan sekarang ini menyanyikan dengan Al-Quran tersebut. Itu terjadi. Inilah fakta di mana Rasulullah mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla la yuqbadul ilm intiza'a. Allah tidak mencabut ilmu begitu saja dicabut. Yantazi'uhu minan nas, dicabut dari manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan kematian para ulama. Hatta idza lam yubqi alima, sampai tidak tersisa seorang pun orang yang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, banyak orang yang mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh, fasu'ilu, maka mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, memberikan fatwa tanpa dasar ilmu, fadallu wa adallu, akhirnya sesat menyesatkan. Ya. Ini yang terjadi. Dan selanjutnya, hadirin sekalian, iltimasul ilmi indal asaghir. Di antara tanda-tanda kiamat adalah orang-orang mencari ilmu kepada orang-orang hinaan. Yang penting orasinya bagus, kata-katanya bijak, tampak ilmiah, tampak logis. Meskipun ilmunya tidak mendalam, maka itu akan menjadi sentral untuk menimba ilmu. Makanya di sini innal ilma laisa an hadatsatis sain. Kata Umar bin Khattab, ilmu itu tidak bisa diambil dari ustadz gadungan. Au qadamin walakin Allah yadau haitsu yasha. Ya, Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki, yaitu orang-orang yang baik mendalam ilmunya. Tetapi karena menang sosmednya, karena menang IG-nya, karena menang tim on ini,
tim online-nya, maka akhirnya mendominasi. Seakan-akan Masya Allah paling hebat. Padahal itu semuanya hanya main sosmed. Apalagi ada seorang yang ilmunya Masya Allah mendalam, zuhudnya sangat bagus, waroknya juga sangat bagus, dia sangat takut kepada Allah, nggak punya sosmed, maka dia tidak terkenal, dia dianggap kecil, bahkan dikerdilkan. Apalagi kalau dia itu menyampaikan sesuatu hal yang tegas sesuai dengan agama, maka dia dikeroyok oleh para pemirsanya, netizennya dan yang lainnya. Karena rata-rata mereka itu pengen fatwa agama yang enak-enak, yang sedap-sedap, yang ringan-ringan. Tidak usah kita itu mempola agama itu seakan-akan sulit, seakan-akan berat. Padahal ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Yang bikin berat itu hawa nafsu, yang bikin berat itu minat, yang bikin berat itu ketidakikhlasan. Makanya siapapun yang sekarang tulus, ikhlas, siapapun yang menerima dengan lega hati, wa yusallimu taslima, maka tidak ada agama itu yang berat. Inna ad-dina yusrun insyaallah. Termasuk tanda-tanda kiamat adalah imaratus sufaha. Banyak orang-orang yang safih, orang yang bodoh, ya maaf di dalam bahasa daerah itu, sufaha itu bisa, kalau membaca di A ini, AI ya, itu ya pekok, goblok, dan yang lainnya, itu sufaha. Itu ternyata yang nanti menguasai opini, menjadi tokoh. Ya, nasallallahu alaihi. Selanjutnya di antara tanda-tanda kiamat adalah taqarubuz zaman, waktu berdekatan. Di mana kata Rasulullah disebutkan la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Tidaklah tegak hari kiamat sampai waktu itu cepat. Fatakunus sanatu kasyahri, kata Rasulullah, 1 tahun seperti 1 bulan. Wasyahru kal jum'ati, 1 bulan seperti 1 minggu, 1 Jumat, sepekan. Wal jum'atu kal yaum, 1 pekan seperti 1 hari. Wa yakunul yaumu kas-sa'ah, 1 hari seperti 1 saat, 1 jam. Was-sa'atu kadharmatin minan nar, dan 1 jam itu cepatnya seperti api makan pelepah kurma kering, langsung habis. Seperti itu. Begitu juga di antara tanda-tanda kiamat adalah ayyantikar ruwaibidah, orang-orang ruwaibidah menguasai opini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu qala innaha sata'ti 'alan nasi sinuna khadda'ah, tahun-tahun penuh penipuan. Yusaddaqu fihal kadhib, pendusta dikatakan jujur. Wa yukadzabu fiha shadiq, orang yang jujur dikatakan pendusta. Wa yu'tamanu fihal kha'in, pengkhianat diberikan amanah. Wa yukhawwanu fihal amin, orang yang amanah dikatakan dituduh pengkhianat. Wa yantiku fihar ruwaibidah, ruwaibidah menguasai opini. Wa qila wa marruwaibidah, apa yang dimaksudkan ruwaibidah? Rasulullah menjawab, as-safih yatakallam fi amril amah, orang yang sekarang ini bodoh, orang yang pandir, orang yang macam-macam sebutannya tadi, yang kentir, yang ini, sok bicara masalah umum, menguasai opini, mengambil urusan-urusan umum yang itu dia tidak ahlinya. Dan berikutnya di antara tanda-tanda kiamat adalah di mana manusia yang paling berbahagia, manusia yang paling hidupnya itu nikmat nyaman adalah Luka' ibnu Luka'. Siapa itu? La tadhabul ayyamu wal layali hatta yakunu as'adan nasi bid dunya. Tidaklah hilang siang malam, malam siang, sampai nanti orang yang paling berbahagia dengan dunia Luka' ibnu Luka'. Siapa Luka' ibnu Luka'? Yang mereka
orang-orang yang rendahan, tidak punya status sosial, hidupnya gelandangan, dan maaf, mereka tidak terikat oleh nilai dan etika apapun. Ya, ini manusia yang paling berbahagia dengan urusan dunia itu ya. Karena nggak ada halal haram, nggak ada aturan, semua boleh. Itu maksudkan. Nah, yang berikutnya adalah ittikhadul masajid turuqa. Masjid itu hanya dijadikan sebagai lewat lalu lintas ya. Jadi dia datang ke masjid tidak sholat, hanya lewat. Karena masjid dipakai untuk wisata, subhanallah. Terus kemudian di antara tanda-tanda kiamat adalah mahalnya kuda. Terus kemudian nanti menjadi murah. Di antara tanda kiamat tadi berdekatan pasar, ya pasar-pasar di mana aja ada. Ya, dan juga tada'il umam 'alal ummatil islamiyah. Termasuk tanda-tanda kiamat adalah seluruh umat bersekongkol menyerang umat Islam. Ya. Berikutnya, dan ini adalah yang terakhir, habis ini kita buka tanya jawab, dan nanti kita akan lanjutkan. Di antara tanda-tanda kiamat adalah orang ketika sekarang sholat berjamaah, rame-rame menolak untuk menjadi imam. Jadi, di mana Rasulullah SAW mengatakan, inna min asyratis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat, ayyatadafa'ah ahlul masjid, ya, jamaah masjid itu saling menolak untuk menjadi imamah. Ya, dorong-mendorong, kamu aja. Fala yajiduna imaman yusalli bihim, sampai tidak menemukan imam untuk sholat bersama mereka. Subhanallah, ya. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman yastami'una fihi, mereka kumpul di masjid, wa yusalluna fil masajid, mereka juga sholat di masjid, walaysa fihim mu'minun, tidak ada seorang pun yang beriman, Masya Allah. Tuh, ya. Saya kira cukup, dan insya Allah kita lanjutkan di kesempatan lain. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair Ustaz atas materinya. Marilah kita masuki sesi tanya jawab. Seperti yang diumumkan sebelumnya, pertanyaan bisa dituliskan lewat chat atau dengan fitur raise hand. Alhamdulillah kita punya beberapa pertanyaan nih, di antaranya juga ada 2 yang sudah mengangkat tangan. Ustadz, kira-kira berapa menit kita sisakan waktu untuk tanya jawab, Ustadz? Ya, Karena seperempat lah. Seperempat ya. Silakan. 10 menit. 4 jam ya, insya Allah. Sudah ada 2 dan beberapa pertanyaan yang masuk. Ini mungkin anak bacakan dulu pertanyaan yang pertama kali masuk. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin, ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya berangan-angan akan kematian karena dia merasa tidak sanggup menahan fitnah-fitnah dunia modern seperti fitnahnya wanita atau yang lainnya, sehingga takut terjerumus ke dalamnya. Dilarang oleh Rasulullah SAW seorang itu berangan-angan kematian. Makanya tadi di antara tanda kiamat itu bukan berangan-angan dalam arti mengharap kematian, berdoa untuk segera mati, tidak. Tapi muncul lintasan-lintasan, pikiran-pikiran negatif. Adapun berharap tentang kematian, Rasulullah SAW melarangnya. Berdasarkan hadis, la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin nazala bihi. Janganlah di antara kalian berangan-angan kematian karena satu bahaya, satu kondisi, satu problematika yang menimpa dia. Kalau memang terpaksa berangan-angan, maka berdoalah, Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li
wa tawaffani idza kanatil wafatu khairon li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau memang kehidupan itu masih terbaik buat saya, dan matikanlah aku kalau kematian itu sudah terbaik buat saya. Itu boleh. Tapi kalau dengan serta-merta, ya Allah, matikan aku segera, ya Allah, ya jemputlah nyawaku segera, nggak boleh. Karena bisa saja ketika kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak terpikirkan Allah berikan taufik untuk bisa kita kerjakan. Dan juga tidak tertutup kemungkinan kita itu bisa melakukan sesuatu yang lebih manfaat untuk diri kita, keluarga kita, untuk umat. Makanya Rasulullah mengatakan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, bagus kelakuannya, banyak kebaikan-kebaikannya. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, Ustaz. Berikutnya, insya Allah ini ada beberapa yang sudah mengacungkan tangan. Untuk pertama, silahkan Ibu Aisyah Komara untuk mengajukan pertanyaannya. Tafadhol, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya. Tadi kan mengenai ciri kiamat, diantaranya itu berkurangnya ulama gitu ya. Saya ini ngajar anak yatim, Pak Ustadz. Saya mendapati ada 2 sosok yatim. Yang satu itu anaknya cerdas sekali, menghafal Quran cepat, menghafal hadis cepat. Cuma sepertinya untuk pergi ke pesantren itu nggak mau gitu. Nah, yang satunya lagi itu anaknya juara umum terus di sekolahnya, anak SMA. Tapi kok untuk belajar agama itu tidak seneng gitu ya, sepertinya tuh gitu. Nah, menurut Ustadz, apa nasihat untuk saya menghadapi anak-anak ini? Karena kadang saya tuh ingin sekali di kampung saya ada anak yang bisa sampai pesantren, apalagi kuliah gitu ya, untuk bisa menjadi seorang ustadz. Tapi di sisi lain ada 2 hal tadi itu, Pak Ustadz. Baik. Itu fenomena. Itulah Masya Allah. Ketika Allah mengendaki suatu kondisi, maka Allah ciptakan sebab-sebabnya. Banyak sekali kita temukan anak-anak kita sekarang ini sudah tidak punya gairah untuk belajar agama. Tidak banyak berminat untuk masuk pesantren. Tidak semangat untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya ada pesantren-pesantren yang dimasuki pun, pesantren-pesantren yang menyimpang, yang mengajarkan berbagai macam ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya sama aja. Tapi orang tua tidak boleh, atau siapapun, pembina, guru, bukan berarti pasrah dengan sebab akibat, pasrah dengan keadaan tersebut. Bahkan kita harus ikhtiar. Ikhtiar kita adalah menggunakan perangkat-perangkat pendidikan transformatif supaya mampu memberi motivasi kita. Karena tugas utama guru, orang tua, wali murid adalah ada 5. 1, menjadi motivator. 2, menjadi teladan untuk anak-anak. 3, menanamkan nilai. 4, membentuk sikap. 5, menegakkan aturan. Insya Allah kalau 5 ini terus kita gembleng, terus kita biasakan, kita transformasikan kepada anak tersebut, maka akan tumbuh. Karena tidak semua orang itu, apalagi anak kecil, itu muncul kesadaran untuk melakukan kebaikan. Perlu ada dorongan-dorongan dari eksternal, kemudian akan tumbuh di pikiran dia, ada kemauan untuk masuk pesantren. Seperti itu insya Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ada lagi? Untuk selanjutnya dipersilakan Ibu Putri Swasti untuk mengajukan pertanyaan, silakan. Jazakallah khair, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan Amin. memudahkan dakwah Ustadz. Afwan Ustadz, tadi Ustadz ada menjelaskan tentang orang yang paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Itu apakah sudah banyak contohnya sekarang Ustadz? Itu yang seperti apa ya Ustadz ya? Kalau kita lihat di kondisi saat ini gitu Ustadz, sehingga membuat mereka dicap kafir gitu Ustadz. Ya maksudnya kalau begini. boleh Oke ya. Ustadz. Jadi itu fenomena. Karena saking dahsyatnya satu fitnah, tidak sedikit orang itu mudah murtad, mudah berganti baju agama. Dan ini kita lihat fenomena sekarang. Makanya Rasulullah SAW tadi mengatakan, badiru bil a'mal. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Badiru bil a'mal, bersegerakan untuk beramal. Ini menunjukkan tidak ada suatu hal yang bisa menghadapi fitnah supaya kita itu teguh, tegar, kecuali semangat untuk amal soleh. Mengisi waktu-waktu kita dengan amal soleh. Beraktivitas kebaikan. Fitanan kakitu' ilail mudlim. Jadi fitnah seperti malam pekat. Gelap gulita. Otomatis tidak tahu arah mana barat, mana timur, utara, selatan. Artinya orang saking bingungnya tidak memiliki petunjuk pegangan yang tidak lain adalah pengajaran agama yang minim. Akhirnya hatinya kosong. Yusbihur rajulu mu'mina, pagi mu'min, wa yumsi kafiro, sore kafir. Wa yumsi mu'mina, sore mu'min, wa yusbihu kafiro. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan menjual agamanya dengan dunia. Problematika urusan dunia. Problematika urusan rebutan materi. Coba kita lihat sekarang ini. Banyak orang hanya pertimbangan ekonomi bisa merubah segala-galanya. Bisa cerai karena faktor ekonomi. Bisa keluar dari pengajian karena faktor ekonomi. Bisa meninggalkan satu jamaahnya karena faktor ekonomi. Bisa sekarang ini kendor dari kajian-kajian karena faktor ekonomi. Bahkan meninggalkan agamanya masuk agama lain faktor ekonomi. Menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Masya Allah. Makanya sambil kita memohon keteguhan kepada Allah, keistiqomahan kepada Allah, maka tidak kalah pentingnya terus kita mempertajam aktivitas kebaikan dan amal soleh. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan cenderung istiqamah biidznillah. Baik. Oh, Afwan Ustaz, berarti tidak hanya serta-merta membuat orang itu keluar dari Islam ya Ustaz. Dia bahkan misalnya ada orang yang mungkin karena terpaksa, oh udah dia rela melakukan riba, itu juga termasuk dalam hadis ini ya Sama, Ustaz? iya. Ini Rasulullah hanya membuat satu ungkapan paling maksimalnya. Rasulullah tidak mengungkapkan minimalnya. Artinya perubahan itu paling maksimal kan keluar Islam. Tapi sebelum keluar Islam itu banyak perubahan-perubahan. Entah dia mencopot jilbabnya. Kan itu muqaddimah maksiat, muqaddimah menuju kekafiran. Ya, ada di antara mereka melepas ini jilbabnya, di antara mereka ada yang sudah benci dengan simbol-simbol Islamnya, yang laki-laki mencukur jenggotnya, yang sekarang ada yang tasabbuh dengan orang-orang non-muslim. Ini semuanya. Jadi bukan hanya soal mukmin kafir. Rasulullah di dalam hadis ini hanya memberikan contoh paling maksimalnya kafir. Tapi sebelum kufur ada fasik, bid'ah, khurafat. Intinya orang-orang di akhir zaman ini dengan dahsyatnya satu fitnah dan pertimbangan ekonomi, apapun bisa berubah, yang baik menjadi jelek. Itu aja. Alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasannya Ustadz dan nasihatnya. Barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.
Untuk berikutnya silahkan Ibu Ida Rashad dari Swedia untuk mengajukan pertanyaannya. Iya, jazakallah khairan, Akhi Trisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz, merahmati ulama-ulama kita yang terdahulu, Amin. dan Amin. memberikan keberkahan ilmu kepada kami yang belajar dan dapat mengamalkannya. Dan insya Allah juga jemaah kajian Zoom dan Jerman mengaji semuanya mendapat faedah ilmu dari yang kami pelajari, yang Ustadz ajarkan. Ustadz Afwan, ini Ana bertanya, seperti mungkin ada kaitannya dan membuat Ana ingin bertanya. Tadi disampaikan tanda-tanda hari kiamat itu banyaknya wanita, sampai 50 wanita untuk satu laki-laki, salah satu ciri hari kiamat. Yang ingin Anda tanyakan mengenai ta'aruf, Ustadz, apakah alasan syar'i termasuk jika, atau memang itu semua memang qadarullah ya dari Allah, Ustadz, sudah dijalani tapi belum berjodoh dengan alasan beda tempat tinggal dan pekerjaan yang belum dapat, apakah ini ada terkait masalah duniawinya, Ustadz, kalau diputuskan tidak melanjutkan dengan alasan tersebut, Ustadz. Sementara kalau untuk dalam segi agamanya, alhamdulillah keduanya soleh-soleha, Ustadz, tapi dalam masalah keadaan saat ini karena dan pasti mendapat pekerjaan karena sudah selesai studi gitu, Ustadz. Jadi Ana sebagai mediator, alhamdulillah, Ustadz, jadi merasa bersedih begitu, Ustadz. Mohon pencerahannya bagaimana dapat Ustadz nasihatkan kepada Ana dan bagaimana untuk menyikapi hal ini, Ustadz. Semoga bisa dipahami, Ustadz. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Baik, baik. Hadirin sekalian, ini perkara masalah jodoh. Sulit untuk seorang itu mendapatkan jodoh kalau belum mematok kriterianya. Terus belum memiliki tujuan daripada menikah. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah ini yang sering membuat kita itu batal untuk melakukan atau melangsungkan pernikahan, yaitu terlalu banyak pihak yang campur tangan. Harusnya yang menentukan masa depan pernikahan seseorang adalah dirinya sendiri. Walaupun kita tidak ada salahnya bermusyawarah, tidak ada jeleknya untuk minta pendapat. Meskipun juga di dalam masalah akad nikah wali yang mengakadkan. Tetapi di dalam mengambil keputusan, saya memilih fulan dan fulan, itu adalah berikan kepada Anda secara totalitas. Rasulullah sebetulnya sudah memberikan cara-cara yang simple, contoh-contoh yang real bagaimana pernikahan pada zaman Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah mengatakan untuk wali perempuan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika telah datang kepada kalian calon menantu laki-laki yang kamu ridhoi agama akhlaknya, agama akhlak. Sementara laki-laki juga begitu, tungkahul mar'atu di arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4. Yang pertama li jamaliha, karena cantiknya, wali hasabiha, karena hasabnya, wali nasabiha, dan karena nasabnya, wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidatid dini taribat yadak. Pilihlah yang punya agama, maka kamu untung. Ada rahasia kenapa Rasulullah mendahulukan cantiknya, tidak ada agamanya, tidak agama. Rasulullah ketika menyuruh menyuruh laki-laki untuk menikah melihat cantiknya. Kenapa? Tidak melihat agamanya lebih dulu.
Karena khawatir fitnah. Kalau ngelihat agamanya baik dulu, Masya Allah, dia ngelihat agamanya, ngorek agamanya. Ternyata setelah melihat tampangnya, mukanya tidak sesuai dengan harapan, dia tolak, akhirnya menolak kebaikan agama. Dan itu bahaya. Makanya kita lihat zahirnya dulu, karakternya, wataknya, tabiatnya. Kalau sudah cocok agama, akhlak, watak, tabiat, udah. Materi itu nomor sekian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita itu percaya kepada Allah dan percaya terhadap firman Allah, iyyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Seandainya mereka itu fakir, miskin, maka Allah akan berikan kecukupan akibat mereka menikah. Jadi menikah ini Allah jadikan sebagai sebab kita mendapatkan kecukupan. Jadi jangan cukup dulu baru menikah. Menikah dulu baru cari kecukupan. Karena kita ibarat punya kendaraannya, punya perahunya untuk mencari kecukupan. Yaitu apa? Menikah, rumah tangga. Itu saja. Jadi saya sarankan kepada orang-orang yang mau menikah tapi ragu-ragu, terus maju mundur terus. Satu, hilangkan pikiran-pikiran negatif yang itu hanya hayalan. Dan nanti seandainya kita menikah nggak pernah ada itu hayalan. Kemudian tetapkan kriteria yang tegas jelas. Calon saya sebagai calon suami saya begini, calon istri saya begini, udah. Dan semuanya itu dulukan agama, pentingkan akhlak. Nah, kemudian setelah itu kita tawakal kepada Allah. Dan jangan lupa selalu beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jazakallah khairan Ustadz. Alhamdulillah sangat jelas apa yang Ustadz sampaikan semuanya. Yang itu yang membuat Anda sebagai mediator merasa sedih, karena yang ditentukan yang Ustadz sampaikan sesuai akidah dan agama semua sudah cocok dan sesuai Ustadz. Cuman domisili yang hanya menunggu 5 bulan ini tidak bisa menunggu begitu Ustadz. Insya Allah Anda bisa itu men-share ini. saya kira bisa dikompromikan hanya 5 bulan. Itu bukan hal yang gini. Menunggu 1 hari yang tidak jelas itu akan lebih lama daripada menunggu 1 tahun, 5 tahun yang jelas. Ini jelas 5 bulan. Daripada dia nggak nikah atau membatalkan, yang nunggu kapan? Ya secara logika harusnya dia memilih yang 5 bulan ini daripada memilih yang nggak jelas. Kan gitu ya. Iya Ustaz. Iya begitu Ustaz, karena yang Anda pahami keduanya sudah cocok, hanya karena beda jarak dan domisili, dan itu masih berada sama-sama di Indonesia. Insya Allah izin membagikan ilmu ini kepada yang berkaitan ya Ustaz ya. Dan semoga dapat keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan akhi Tresno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Sebenarnya masih ada 2 pertanyaan lagi Ustaz. Apakah kita lanjut atau bagaimana Ustaz? Satu lagi aja. Satu lagi ya. Ini ada pertanyaan yang menurut beliau ini sangat urgen atau mendesak, berkenaan dengan pengobatan akupunktur Ustaz. Apakah ini sama dengan pengobatan kai, secara kai yang menempelkan besi panas? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat kriterianya, kita lihat karakteristiknya, akupuntur itu bukan kai. Kalau kai itu betul-betul sundutan api besi yang ujungnya dipanaskan, kemudian setelah itu dipatokkan ke tempat-tempat yang memang itu menjadi titik sembuhnya, dan itu pastinya dilakukan tidak orang sembarangan. Walaupun sekarang ini orang berobat al-kai itu boleh, karena Rasulullah SAW
pernah menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk berobat kai. Tetapi dalam konteks lain Rasulullah SAW mengatakan, wa ana akrahul kayya, saya enggak suka. Dan Rasulullah SAW menjelaskan juga di tempat lain untuk menganjurkan sahabat tidak kai. Makanya disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim sebagai berikut. Berobat dengan kai itu boleh, tapi sebaiknya ditinggalkan, sebaiknya dihindarkan. Tetapi kalau sekarang ini kita terpaksa melakukan itu, maka kita lakukan sebatas kebutuhan, walaupun itu tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Ya, itu soal masalah pengobatan. Boleh, tapi sebaiknya dihindarkan. Lebih utamanya dihindarkan. Karena awana akrahu anil kai, saya tidak suka kai. Tapi kalau kita terpaksa, tidak ada obat lain, maka silahkan. Seperti Rasulullah pernah menyarankan kepada Ubay bin Ka'ab. Seperti itu ya. Assalamualaikum Ustaz, jazakumullah khair. Dengan pertanyaan terakhir tadi, berarti kita sudah menghabiskan acara ini. Berikut materi dan tanya jawabnya. Apakah kita langsung tutup aja Ustaz, atau mungkin barangkali antum? Ya, bismillah. Assalamualaikum. Nih kita simpulkan. Insya Allah nanti akan ada term berikutnya, yaitu part yang ketiga. Jadi insya Allah ada 2 kali lagi kita melanjutkan tanda-tanda kiamat yang sedang berjalan. Nah, nanti insya Allah kita tutup 10 tanda besar, 10 tanda kiamat besar, yang itu akan menjadi penutup seluruh tanda-tanda kiamat yang ada. Dan setelah selesai tanda 10 itu, maka kiamat itu akan terjadi insya Allah. Jadi akan ada 2 kali pertemuan lagi tentang masalah tanda-tanda kiamat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita serahkan kepada moderator dan kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullah